Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Marcelus Octorius Ama, NIM 20201050409, absen 21, kelas Pencaskesre 1B. Di sini saya mempresentasikan tugas mata kuliah pengantar pendidikan dengan tema Sistem Kelembagaan dan Pengelolaan Pendidikan Nasional. Baik, saya langsung dengan materinya. A. Jenis dan bentuk kelembagaan pendidikan nasional. Pendidikan nasional dilaksanakan melalui lembaga-lembaga pendidikan, baik dalam bentuk sekolah maupun dalam bentuk kelompok belajar dalam bahasa USBN nomor tahun 1989 atau melalui pendidikan formal, non-formal, dan informal dalam bahasa USBN nomor 20 tahun 2003. Jalur pendidikan. 1. Jalur formal. Pendidikan sekolah. Pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan PBM secara berjenjang dan berkesinambungan. Pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. 2. Jalur informal dan non-formal. Pendidikan luar sekolah. Pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan. Yang pertama, jenjang pendidikan. 1. Jenjang pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat, berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar, di samping juga untuk mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah. 2. Jenjang pendidikan menengah diselenggarakan sebagai lanjutan dan perluasan pendidikan dasar, di samping juga untuk mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan tinggi ataupun memasuki lapangan kerja. 3. Jenjang pendidikan tinggi diselenggarakan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional. Yang kedua, jenis, bentuk, dan pendidikan nasional. 1. Pendidikan umum. Pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Bentuk pendidikannya meliputi SD, SMP, SMA, dan universitas. 2. Pendidikan kejuaraan. Pendidikan yang mempersiapkan peserta didik siap bekerja pada bidang pekerjaan tertentu. Bentuk pendidikannya meliputi STM, SMTK, SMIP, SMIK, SMIA. Jenis dan bentuk pendidikan nasional. 3. Pendidikan luar biasa. Pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandangkan kelainan fisik atau mental. Bentuk pendidikannya berupa SDLB. 4. Pendidikan kedinasan. Pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai suatu departemen pemerintah atau non-departemen. Bentuknya meliputi jenis dan bentuk pendidikan nasional. 5. Pendidikan keagamaan. Pendidikan khusus yang mempersiapkan peserta didik siap melaksanakan tugas keagamaan. Bentuknya meliputi pendidikan dasar, menengah, pendidikan tinggi. B. Pengelolaan kelembagaan pendidikan nasional. Kebijakan pemerintah selama ini belum menjawab tantangan pendidikan di Indonesia yang bersifat universal. Hanya ada wacana pada dekonstruksi kebijakan lama, kemudian dirubah menjadi
pradiagam baru ternyata belum juga bisa dipetakan secara jelas. Pengelolaan lembaga pendidikan perspektifnya masuk pada ketidakjelas tersebut masuk dalam beberapa aspek. 1. Manajemen kelembagaan institusi pendidikan tidak sistemik, tidak total, dan tidak mendasar. Yang pertama, pengelolaan lembaga pendidikan secara umum tidak mengikuti alur yang sistematis. 2. Lembaga pendidikan menyelenggarakan kegiatan kependidikan dengan hanya bertumpu kepada situasi lokal yang ada. 3. Sistem pendidikan yang sudah dirumuskan yang harusnya menjadi acuan tidak diperhatikan dengan serius. Upaya untuk merubah pengelolaan sistem kelembagaan pendidikan nasional yaitu harus melaksanakan inovasi manajemen kelembagaan institusi pendidikan secara sistematik, menyeluruh, dan mendasar, dengan sasaran utama adalah perubahan orientasi, pandangan, visi, cara berpikir, dan pola perilaku nyata Astion sebagai manifestasi adanya perubahan orientasi dan pandangan. 2. Tidak ada budaya mutu, quality culture. Yang pertama, kualitas akademik, kualitas PBM, penelitian dan pengabdian KPD masih kurang mendapat perhatian serius. Yang kedua, akibatnya mutu pendidikan tidak menjadi target dari penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga, kurang adanya kesesuaian dan kesepakatan relevansi antara lembaga pendidikan dengan berbagai kebutuhan dan tuntunan masyarakat kurang relevan. Dilihat dari sistem sekolah dengan dunia bisnis atau industri, sehingga pendidikan tidak mampu melebarkan dan meluaskan sasaran operasionalnya. Yang keempat, minimnya akses informasi. Yang pertama, kerjasama dengan lembaga pendidikan di negeri lain maupun dengan lembaga internasional yang termasuk governmental dan non-governmental activities perlu ditingkatkan. Yang kedua, jika tidak adanya kerjasama maka kecil peluang bagi pendidikan nasional untuk melakukan pertukaran informasi, pengalaman, riset karya maupun ketenagaan serta penyelenggaraan pandangan visi kelimunan yang selama ini diharapkan oleh pendidikan nasional. Demikian saja dari saya, tidak lupa atas perhatiannya diucapkan limpah terima kasih. Om Santi 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 Om.